Halo teman-teman, hari ini mamaku akan menceritakan sebuah dongeng yang sangat seru. Selamat menikmati. Let's go! Halo semuanya, saya Bunda Hani. Hari ini saya akan mendongeng tentang Raska dan tas beratnya. Raska adalah seorang anak yang sangat ceria. Dia suka membawa tas kemana-mana. Seperti biasa, hari ini Raska memulai hari dengan semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ucap Raska sambil bergegas membawa tasnya untuk berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan menuju sekolah, Raska tiba-tiba berpikir, bagaimana jika nilaiku jelek? Tanpa Raska sadari, ada satu batu aneh masuk ke dalam tas Raska. Tapi Raska tidak menyadarinya karena batu itu masih kecil dan terasa masih ringan. Raska terus melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Lagi-lagi Raska berpikir, bagaimana jika teman-teman tidak menyukainya? Tanpa Raska sadari, Raska memasukkan satu batu aneh lagi ke dalam tasnya. Dalam perjalanan, tas Raska mulai terasa lebih berat. Raska mulai sadar bahwa tas yang ia bawa mulai terasa berat. Raska berkata, kenapa tasku jadi berat? Semakin Raska memikirkan tasnya yang berat, Raska semakin memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Dalam perjalanan, Raska mulai berpikir, kenapa tasnya menjadi berat? Saat tasnya semakin berat, Raska mulai memikirkan banyak pikiran-pikiran aneh lainnya. Bagaimana jika hari ini tidak menyenangkan? Bagaimana jika aku tidak bisa membanggakan mama dan papa? Bagaimana jika aku tidak bisa menyenangkan semua orang? Tanpa Raska sadari, semua pikirannya berubah menjadi batu aneh yang Raska masukkan ke dalam tasnya, sehingga tasnya menjadi sangat berat. Tiba-tiba kura-kura tua datang menghampiri Raska. Hai anak kecil, sapa kura-kura itu. Jangan panggil aku anak kecil, paman, kata Raska. Baiklah, siapa namamu? Kenapa kamu terlihat begitu kesusahan? Tanya kura-kura itu. Namaku Raska, paman. Aku tidak tahu kenapa tasku menjadi begitu berat. Baiklah Raska, panggil saya kakek. Boleh saya melihat isi tasmu? Boleh, silahkan, kata Raska. Saat membuka tas itu, kura-kura terkejut dengan isinya. Kura-kura bertanya pada Raska, kenapa kamu membawa batu sebanyak ini, Raska? Batu? Batu apa? Tanya Raska kebingungan. Aku tidak membawa batu apapun, kakek. Lihat ini. Ini adalah batu saat kamu takut nilaimu jelek. Jika kamu takut nilaimu jelek, apa yang bisa kamu lakukan? Raska terdiam. Oh, tentu. Aku harus rajin belajar, maka nilaiku tidak akan jelek. Lalu kura-kura itu menjawab, Raska anak pintar. Jika Raska tahu apa yang harus Raska lakukan, maka ketakutan Raska tidak perlu Raska bawa kemana-mana. Jika Raska takut nilai Raska jelek, Raska harus belajar. Raska dan kakek membicarakan seluruh batu aneh di dalam tas Raska. Dan anehnya, semakin Raska dan kakek membicarakan batu-batu itu, batu-batu kecil itu menghilang dari tas Raska. Tas Raska menjadi lebih ringan. Tapi Raska melihat ada beberapa batu besar yang masih tertinggal di sana. Raska bertanya kepada si kakek, kakek, itu batu apa? Kenapa dia terlihat begitu besar? Kakek menunjukkan batu ini. Raska, apakah Raska takut membuat mama papa Raska tidak bangga? Raska mengangguk. Lalu kakek bilang, jika Raska takut mama dan papa Raska tidak bangga pada Raska, berbagilah batu itu dengan kedua orang tuamu. Angkat batu itu bersama-sama agar batu itu tidak berat. Lalu, itu batu apa kakek? Raska menunjuk pada batu besar satunya. Raska, kenapa kamu berpikir mampu membuat semua orang senang? Apakah Raska mampu melakukannya? Raska terdiam, lalu Raska menjawab, tentu aku tidak akan mampu membuat semua orang bahagia. Kakek pun tertawa. Jika Raska sadar Raska tidak mampu, memang Raska tidak akan mampu membahagiakan semua orang. Begitupun yang lain, tidak akan ada yang bisa mampu menyenangkan semua orang. Jadi, mari kita buang batu ini. Tugas Raska hanya perlu menjadi anak yang jujur.
belajar dengan baik, bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang taat kepada Allah. Seketika tas yang berat tadi menjadi begitu ringan, walaupun masih ada beberapa batu yang tertinggal di dalamnya. Namun Raska belajar bahwa tidak semua rasa takut perlu dibawa kemana-mana. Beberapa memang harus dihadapi dan beberapa harus kita buang. Karena beberapa kekhawatiran membuat Raska bisa lebih berhati-hati dan belajar lebih baik lagi. Bunda-bunda semua, mungkin anak-anak kita membawa tas berat yang tidak terlihat seperti Raska. Mungkin isinya adalah kekhawatiran yang tidak bisa kita bayangkan. Bahkan kita abaikan karena itu terlihat sepele bagi orang dewasa. Jangan lupa sesekali mari kita cek tas anak-anak kita. Bantu anak kita mengurai batu-batu aneh itu. Ajak anak-anak kita duduk bersama dan tanyakan, apa yang membuat kamu begitu berat akhir-akhir ini? Karena terkadang yang dibutuhkan anak-anak bukan orang tua yang mampu menjawab semuanya, tapi orang tua yang selalu ada bersamanya. Saya Hani, Bunda Pemula dari Kelurahan Suami. Terima kasih.